Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Akbar dari kelas 1C Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin berjalannya presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Afrizal Julistian, 2. Muhammad Fikri Al-Akbar, 3. Muhammad Rivaldi Eka Pangestu, dan 4. Aditya Septianugraha. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pendidikan yaitu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Banyak pendidik yang melaksanakan kehendaknya kepada peserta didik untuk melakukan hal yang mereka inginkan, sedangkan peserta didik sendiri tidak membutuhkannya. Maka setiap guru dituntut untuk memahami teori psikologi pendidikan agar potensi yang ada pada peserta didik dapat dikembangkan berdasarkan tahap perkembangannya. Banyak para ahli yang memaparkan tentang perkembangan peserta didik, diantaranya Piaget, Carl R., Rogers, dan Konstam. Tujuan penulisan pada PowerPoint ini adalah 1. Untuk memahami landasan psikologi pendidikan, 2. Untuk memahami bentuk psikologi dalam pendidikan, 3. Untuk memahami pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan, 4. Untuk mengetahui kontribusi landasan psikologi dalam pendidikan. Untuk selanjutnya, materi landasan psikologi pendidikan yang akan dipaparkan oleh Saudara Aditya Septianugraha. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Landasan psikologi pendidikan. Proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosial kultural yang antropologis, filosofis, normatif. Artinya, pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai kemanusiaan. Pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. C. Bentuk-bentuk psikologi dalam pendidikan. 1. Psikologis perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah Nana Sawadi 1980. Pendekatan pentahapan perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap yang lain. Pendekatan diferensi. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok. Anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, status sosial ekonomi. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aditya Septianugraha. Untuk selanjutnya materi
psikologi belajar yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Rifaldi Eka Pangestu. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar. Di kalangan ahli psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar. Namun, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya, ialah bahwa definisi manapun konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Psikologi sosial. Menurut Hollader 1981, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pengertian landasan psikologi dan pendidikan. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan karena keberhasilan pendidikan dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda dari bayi hingga dewasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rifaldi Eka Pangestu. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Afrizal Julistian. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kontribusi psikolog pendidikan dalam proses belajar. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkaitan dengan pernah aman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan out pendidikan dalam berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran, seperti teori classical conditioning, connectionist, operant conditionist, gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertakan kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan melalui saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Baik, saya kembalikan terhadap moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Afrizal Julistian. Kesimpulan dari materi ini adalah landasan psikologis pendidikan merupakan salah satu landasan dalam proses pendidikan yang membahas
berbagai informasi tentang kehidupan manusia. Pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia. Perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia, perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Bentuk-bentuk landasan psikologi pendidikan mencangkup psikologis, perkembangan belajar, sosial. Dalam perkembangannya, landasan psikologis pendidikan memiliki peranan sebagai perkembangan kurikulum dalam sistem pembelajaran dan penilaian. Pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kewajiban merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Mungkin sekian dari kelompok 3. Mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.